Pemirsa, Dinas Perhubungan DKI Jakarta sedang memberlakukan uji coba sistem satu arah ataupun one way yang diberlakukan dari tanggal 6 Januari 2026 sampai dengan tanggal 20 Januari 2026. Yang kemudian ini juga sudah dipasangkan banner yang cukup besar untuk peringatan kepada para pengguna lalu lintas. Bagaimana peraturannya? Jadi untuk saat ini di belakang kami ini merupakan para pengendara dari arah Salemba Tengah, yang kemudian di belakang kami saat ini atau di depan kami saat ini merupakan para pengendara dari arah Percetakan Negara, yang biasanya para pengendara yang dari arah Percetakan Negara ini bisa lurus langsung ke jalan Salemba Tengah. Untuk saat ini sedang melakukan sistem satu arah, yang kemudian dari pengendara dari arah Percetakan Negara ini perlu melintas lebih dahulu ke Jalan Paseban Raya. Yang kemudian untuk saat ini pun para pengendara ini sudah dia lakukan pengaturan oleh para petugas yang sudah dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas, dan juga sudah dipasangkan beberapa kon orange untuk mengatur sejumlah arus lalu lintas. Tidak hanya itu, tentunya juga dipasangkan juga banner yang tadi kami sempat sebutkan yang dilakukan ataupun dapat dilihat oleh para pengendara. Dan kalau untuk kami lihat pun sejumlah pengendara ini sepertinya masih ada yang masih bingung, tapi tak perlu khawatir karena sejumlah petugas sudah mengatur arus lalu lintas. Adanya pemberlakuan uji coba sistem satu arah ini guna untuk mengurai kepadatan, karena biasanya di jalan Salemba Tengah ini selalu terjadi kepadatan kendaraan, yang kemudian pihak dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta sedang memberlakukan uji coba untuk mengurai kepadatan, bahkan juga mengurangi potensi kecelakaan ataupun adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan Salemba Tengah. Dan terutama juga untuk saat ini para pengendara ini sudah mulai ditertibkan oleh para petugas dari Dinas Perhubungan, yang tentunya juga menjadi perhatian untuk masyarakat terutama yang hendak melintas, karena kemacetan ini biasanya terjadi di pagi hari pada keberangkatan sekolah, keberangkatan kerja, hingga beberapa aktivitas di pagi hari dan juga di sore hari pada saat pulangan kerja dan juga kepulangan sekolah. Tentu para pengendara perlu memperhatikan terlebih dahulu peraturan lalu lintas yang dilakukan uji coba oleh Dinas Perhubungan berkaitan dengan satu arah dari Jalan Salemba Tengah. Dari Jakarta, Hendri Afrila dengan juru kamera Dada Dudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri menetapkan tersangka kasus kayu gelondongan ilegal yang terbawa banjir dan longsor saat bencana Sumatera. Ya, meski demikian pihak kepolisian belum membeberkan identitas para tersangka. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menetapkan tersangka dalam kasus pembalakan liar atau illegal logging di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Diketahui penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara bersama pihak kejaksaan Jumat 2 Januari 2026. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol M. Irhamni menyebut sudah ada 2 tersangka. Meski begitu, Irhamni belum merinci terkait identitas para tersangka itu. Sebelumnya Irhamni menyebut status kasus kayu gelondongan di daerah aliran Sungai Garoga Tapanuli Selatan hingga Sungai Anggoli Tapanuli Tengah ke tahap penyidikan. Irhamni juga mengatakan pihaknya bakal menerapkan pasal tindak pidana lingkungan hingga pencucian uang di kasus kayu gelondongan yang diduga menyebabkan banjir dan longsor di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa warga asal Tanah Toraja berunjuk rasa di depan gedung Mabes Polri. Mereka menuntut Polri mengusut dugaan penghinaan adat Toraja oleh komedian Panji Pragiwaksono. Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Toraja Selasa pagi menggelar unjuk rasa di depan gedung Mabes Polri Jakarta. Mereka menuntut Polri untuk mengusut dugaan penghinaan adat Rambu Solo Toraja dalam materi stand up komedi Panji Pragiwaksono. Statement Panji yang ada di channel YouTube-nya itu, Bang, yang secara bahasa untuk masyarakat adat terkhususnya Toraja merasa tersinggung terkait dengan statement yang ada di Panji itu, apalagi sudah dibentuk konten-konten seperti itu, Bang. Dan ini yang menurut kami harus segera dilakukan tindak lanjut, entah pemberian sanksi sosial ataupun sanksi secara hukum. Diketahui materi stand up komedi yang dimaksud merupakan materi stand up Panji Pragiwaksono di tahun 2013 silam. Di Toraja, dan ini pasti ada yang tahu, kalau ada anggota keluarga yang meninggal, makaminnya itu pakai pesta yang mahal banget, bener nggak gue? Iya kan? Bahkan banyak orang Toraja yang jatuh miskin habis bikin pesta untuk pemakaman keluarganya, dan banyak yang nggak punya duit untuk makamin, akhirnya
jenazahnya dibiarin aja gitu. Ini praktek yang umum. Misalkan ada anggota keluarganya meninggal, nggak punya duit nih, jenazahnya taruh aja di ruang TV, di ruang tamu gitu. Ya dan untuk orang keluarganya sih ya biasa-biasa aja, yang anggota keluarga meninggal. Tapi kalau ada yang bertamu kan bingung ya. Nonton apapun di TV berasa horor gitu. Sebelumnya, warga Tanah Toraja sudah melaporkan Panji ke Polda Sulawesi Selatan pada bulan November 2025 lalu. Namun hingga kini masih dalam penyelidikan. Panji sendiri sudah sempat meminta maaf kepada masyarakat Toraja. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyinggung data dari Universitas Harvard. Indonesia disebut sebagai negara dengan kehidupan paling bahagia di dunia. Bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor 1 di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Pernyataan dari Presiden Prabowo tentu saja langsung menarik perhatian publik. Data yang dirujuk oleh Presiden ternyata berasal dari Global Flourishing Study. Penelitian ini melibatkan lebih dari 200.000 responden di 22 negara antara tahun 2022 hingga 2023 lalu. Hasilnya, Indonesia berada pada peringkat teratas sebagai negara paling sejahtera, mengalahkan negara maju seperti Amerika Serikat, bahkan Swedia. Ternyata peringkat ini didapat dari hasil mengukur makna hidup, hubungan sosial, kesehatan mental, hingga rasa syukur dari responden terpilih. Hasilnya, Indonesia lebih unggul dari negara lain bukan karena barisan saldo pada rekening warganya, melainkan karena rasa kekeluargaan yang tinggi, kebersamaan, serta gotong royong. Studi menunjukkan bahwa warga negara dengan ekonomi kuat belum tentu merasa sejahtera dan damai dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, negara dengan ekonomi berkembang justru bisa merasakan hidup lebih bermakna. Studi oleh Universitas Harvard dan Gallup ini menunjukkan bahwa kualitas hidup ternyata tidak melulu tentang angka dan materi. Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara paling sejahtera di dunia karena dinilai memiliki kebersamaan dan rasa syukur yang tidak terbatas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemerintah resmi memperpanjang bebas pajak bagi rumah kurang dari 5 miliar rupiah. Ya, kebijakan ini diambil untuk mendorong perkembangan dunia properti. Masyarakat yang berencana membeli rumah atau apartemen pada 2026 akan mendapatkan sejumlah keringanan. Salah satunya insentif PPN akan ditanggung pemerintah sepenuhnya. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2025. Insentif diberikan untuk rumah tapak dan susun dengan harga jual maksimal 2 miliar hingga 5 miliar rupiah. Insentif ini rencananya akan berlaku hingga akhir 2027. 40.000 unit perumahan pun akan dibangun setiap tahunnya. Jadi untuk menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang multiplier efeknya besar, disediakan PPN DTP 100% untuk rumah hingga harga 5 miliar bebas PPN untuk 2 miliar pertama ya. Fasilitas ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya. Sekarang diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027. Ini akan dinikmati sekitar 40.000, akan dibuat sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti. Properti yang bisa memanfaatkan insentif ini adalah rumah atau apartemen baru, siap huni, belum pernah dipindah tangankan dan sudah memiliki kode identitas rumah. Masyarakat bisa mengeceknya di aplikasi resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.